Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada saat ini saya akan menyampaikan model pembelajaran sinkron dan asinkron. Perkenalkan, nama saya Emi Kuswardani dari SMP Negeri 1 Ngemplak. Baiklah rekan-rekan, saya akan menyampaikan model pembelajaran sinkron dan asinkron. Yang masing-masing nanti akan saya jelaskan apa pengertian asinkron, pengertian sinkron, kemudian keunggulan model sinkron dan asinkron, dan di akhir nanti saya akan memberikan contoh penerapan model asinkron dan sinkron melalui tayangan video. Oke rekan-rekan, saya akan menjelaskan pengertian sesi asinkron. Sesi asinkron adalah sesi pembelajaran di mana pengajar dan siswa tidak bersamaan secara ruang maupun waktu. Yang artinya, pengajar memberikan materi dan siswa akan mengakses materi tersebut kapan saja. Dalam pengambilan akses, siswa dapat mengambil melalui Google Classroom atau melalui WA Group. Tujuan dari sesi asinkron adalah memberikan siswa waktu untuk mengeksplor materi pembelajaran secara mandiri. Jadi, selain siswa mendapat materi dari pengajar, siswa akan mencari sendiri melalui internet, melalui Google, atau melalui sumber yang lainnya untuk memperkaya materi. Rekan-rekan, kita tahu bahwa setiap siswa memiliki tempo belajar yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka dapat menyesuaikan waktu belajar masing-masing yang bisa dilakukan pada pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Rekan-rekan, sekarang akan saya perkenalkan bahwa sesi asinkron itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah PPT atau PowerPoint yang berisi ringkasan materi sehingga siswa dapat mengintip atau dengan arti lain adalah mengetahui materi lebih awal apa yang akan dipelajari. Sehingga siswa dapat mempelajari materi yang digunakan sebagai bahan. Untuk sesi PPT ini, itu biasanya disukai oleh siswa yang gemar atau suka membaca. Kemudian cara yang kedua adalah melalui video. Pengajar dapat membuat video sendiri atau mengambil video dari YouTube sehingga siswa dapat materi sebagai bahan pembelajaran. Nah, cara yang kedua ini biasanya disukai oleh siswa yang suka belajar dengan menggunakan istilahnya membaca dan juga mendengar. Yang seterusnya adalah cara yang ketiga. Cara ketiga ini tugas atau penugasan. Pengajar dapat memberikan tugas sebagai rangsang atau pemantik yang tentunya dapat mengarahkan siswa lebih memahami materi yang akan diterima. Oke rekan-rekan, setelah sesi asinkron, sekarang saya akan menjelaskan sesi sinkron. Sesi sinkron adalah suatu sesi pembelajaran di mana pengajar dan siswa dapat bertemu bersamaan secara ruang maupun waktu. Maksudnya face to face, dapat bertemu muka.
Untuk sesi sinkron ini dapat dilakukan dengan cara Zoom meeting atau Google Meet, sehingga dapat bertemu muka, bertatap muka secara langsung antara pengajar dan siswa. Tujuan dari sesi sinkron ini adalah pengajar akan dapat mengontrol. Selain itu, dapat mengevaluasi hasil belajar siswa, tentunya yang sudah diberikan melalui daring. Kemudian, dari hasil belajar siswa, pengajar dapat mengoreksi apabila misalnya terdapat pemahaman yang salah atau pemahaman yang kurang tepat dari siswa, sehingga pengajar dapat meluruskan. Yang kedua, akan memberikan tambahan penjelasan apabila ada poin-poin materi yang terlewatkan. Adapun sesi sinkron ini meliputi 3 cara. Cara yang pertama adalah mendiskusikan hasil belajar siswa. Dalam hal ini, pengajar memantau sejauh mana pengetahuan siswa mengenai permasalahan materi yang telah diberikan dalam sesi asinkron. Cara yang kedua, pengajar memancing atau membangkitkan siswa agar aktif menyampaikan hasil belajarnya dan dapat saling melengkapi antara siswa satu dengan siswa yang lain, sehingga diharapkan semua siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian sesi yang ketiga, cara yang ketiga adalah refleksi. Dalam refleksi ini, siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan diri mengenai hal apa yang telah diterima, hal apa yang telah dipelajari, yang kemudian diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya memberikan penjelasan mengenai model pembelajaran asinkron dan sinkron, maka saya akan menyampaikan kelebihan dari model pembelajaran ini. Rekan-rekan, tolong kalian lihat gambar piramida yang ada di slide. Nah, dalam piramida tersebut itu merupakan gambaran kemampuan siswa dalam mengingat materi yang diberikan oleh pengajar. Di situ tertera angka mulai dari 10% sampai dengan 90%. Nah, selain itu ada tertulis pasif maupun aktif. Akan saya jelaskan di sini. Yang 10% itu maksudnya siswa hanya mampu mengingat 10% dari materi itu apabila pembelajaran dilakukan dengan cara membaca saja. Kemudian, siswa akan mendapatkan materi, kemampuan menyerap materi 20% apabila siswa itu menggunakan cara yaitu melihat dan mendengar. Nah, ini contohnya video. Kalau yang pertama tadi melalui PPT atau PowerPoint. Yang ketiga, 30% di sini adalah siswa itu melihat demonstrasi. Itu daya ingatnya, serapnya itu adalah 30%. Nah, dari angka 10% sampai 30% itu masih dalam kategori pasif. Sementara yang kita harapkan adalah aktif. Maka
diharapkan siswa itu aktif menyerap materi yang diberikan oleh pengajar. Di sini ada 50%. Nah, 50% di sini itu siswa itu bisa menyerap kemampuan daya ingat 50% melalui cara diskusi. Kemudian yang 75% itu dapat dilakukan dengan cara praktek atau latihan, sehingga materi dapat, kemudian cara kerja juga dapat, itu sudah 75%. Nah, yang diharapkan oleh pengajar itu dapat lebih aktif lagi. Ya, di sini ada tulisan 90%. Nah, apabila siswa sudah bisa mencapai yang 90% tadi, siswa itu dapat belajar dengan cara mengajar orang lain. Dalam hal ini bisa melakukan diskusi, bisa melakukan presentasi, yang diharapkan siswa tadi dapat mengingat 90% dari materi yang telah diberikan oleh pengajar. Nah, perlu kalian ketahui, rekan-rekan di sini, keunggulan tadi kalau bisa disimpulkan adalah A atau 1, siswa itu akan lebih aktif atau siswa itu akan lebih paham dalam menyerap materi. Kemudian kesimpulan yang kedua, student centered learning, yang intinya siswalah yang aktif, bukan pengajar yang aktif. Sehingga memang benar-benar siswa itu sebagai kata pusat, sebagai center dalam pembelajaran. Kemudian kelebihan istilahnya kesimpulan yang ketiga adalah waktu pembelajaran lebih singkat dan efektif. Rekan-rekan, sebagai contoh penerapan dari model pembelajaran tadi, untuk lebih jelasnya kalian dapat melihat tayangan video pembelajaran berikut ini. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Tadi kalian sudah presensi, kalian sudah berdoa. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kebudayaan. Sebelumnya, akan saya tanyakan kepada kalian. Yang intinya, selama minggu kemarin, katakanlah 1 minggu yang lalu, Ibu sudah mengirim kalian di Google Classroom tentang materi keberagaman. Nah, dalam waktu 1 minggu, kalian sudah bisa mempelajari, kalian sudah bisa mencari buku-buku literasi ataupun katakanlah referensi yang berkaitan dengan keberagaman. Tentunya kalian sudah punya persiapan
akan disampaikan guru pada saat ini. Nah, dari situ marilah kita bersama-sama untuk memahami lebih lanjut keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, untuk selanjutnya, karena kalian sudah mempelajari materi seminggu yang lalu, nah sekarang ibu akan menanyakan di sini contoh keberagaman apa saja yang ada di lingkungan kalian. Tentu kalian tahu bahwa keberagaman itu punya arti namanya perbedaan atau keanekaragaman. Yang kita ketahui selama ini, keberagaman di Indonesia itu cukuplah luas, cukup banyak. Apa saja? Misalkan di sini ada keberagaman budaya, ada keberagaman agama, ada juga bahasa dan lain sebagainya. Untuk saat ini, Ibu Guru akan mengupas yaitu tentang keberagaman budaya. Apakah budaya itu? Nah, perlu kalian ketahui budaya atau orang menyebutnya adat itu adalah hal yang ada di masyarakat kita, berkaitan dengan masyarakat. Coba di antara kalian nanti bisa menyebutkan macam-macam budaya yang ada di sekitar kalian. Kemudian setelah menyebutkan, supaya lebih jelas lagi, nanti kalian bisa berdiskusi, bisa sharing dengan teman-temanmu, sharing dengan kelompokmu. Carilah budaya yang kalian ketahui di sekitar kalian, kupas-kupas, kemudian nanti hasilnya bisa dijelaskan di depan. Supaya apa? Kalian lebih mengenal budaya satu dengan budaya yang lainnya. Nah, tugas kalian adalah menyebutkan budaya-budaya khas di daerah kalian. Yang selanjutnya, silahkan kalian membentuk 5 kelompok yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 atau mungkin 7 orang. Silahkan memberi nama, misalnya budaya kata-kata keraton, budaya katakanlah Gunung Tengger, Gunung Bromo, monggo. Yang intinya kalian akan mengupas tentang budaya tersebut. Sebelum saya lanjutkan, adakah dari kalian yang mau menanyakan apa yang akan dikerjakan selanjutnya dalam diskusi? Coba Mbak Dia, kalau belum paham tentang apa yang akan dikerjakan, silakan bertanya. Bagus, kalau sudah paham, terima kasih. Berarti sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Bagaimana Mbak Dia? Sudah tahu belum? Sip, hebat. Kalau kalian sudah tahu, berarti kita lanjut membentuk kelompok. Kemudian kalian bisa mendiskusikan dengan teman kelompok. Nah, di sini sebelum kalian melakukan diskusi, di sini Bu Guru akan memberikan salah satu contoh keberagaman budaya yang ada di sekitar kita, yaitu di Keraton Solo. Kalian lihat di sini. Di sini ada gambar. Gambar ini menunjukkan bahwa masyarakat bersama-sama bergabung untuk melakukan kirab kebo di sekitar Keraton Solo. Di sini menandakan ada pembauran, ada kebersamaan, ada keakraban gotong royong untuk nyengkuyung. Nyengkuyung ini dalam arti mendukung budaya itu. Dapat lihat juga kalian di sini ada namanya kebo gede. Ya, namanya kebo gede, warnanya putih. Nah, di situ diharapkan rakyat itu bisa bersatu bersama-sama untuk bisa melakukan
Silahkan kalian mengungkap budaya-budaya daerah lain dan kalian diskusikan dengan teman-teman. Saya kira untuk penjelasan ini cukup sekian dan sekarang silahkan bekerja. Baiklah rekan-rekan, video pembelajaran tadi sebagai penutup pembelajaran model asinkron dan sinkron. Thank you, semoga bermanfaat. Salam guru inovatif.